Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita belajar sama kakak dulu ya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita pasti kalau sesuatu apa yang kita kerjakan memiliki tujuan kan. Nah, kita belajar juga memiliki tujuan loh. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui sejarah penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, sebelumnya kakak sudah memberikan pretest yang udah kakak kasih di WA grup kita. Kemudian kalian nanti akan kakak suruh baca. Kalian baca sekarang. Kemudian nanti kakak akan bertanya apa isi yang terkandung di dalam pretest tersebut. Oke? Biar lebih semangat, kita menyanyikan lagu dari Koes Plus, judulnya Kolam Susu. Nah, kita dengar sama-sama ya, dan diikuti juga kalau ada yang tahu lagunya. Dengar sama-sama ya. Kalau ada yang tahu lagunya boleh ikut bernyanyi, oke? Lautan hanya kolam susu, kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Lautan hanya kolam susu, kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Oke, lagunya sudah selesai. Kita mulai pembelajaran kita hari ini lagi ya. Oke, baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini akan belajar mengenai perjuangan melawan penjajah. Semuanya keluarin dulu buku IPS-nya. Semuanya bawa bukunya kan? Oke, bagus. Semua pada bawa buku. Kemudian buka halaman 133. Ibu akan buka buku juga, halaman 133. Oke, baik, udah pada dibuka semuanya. Sebelum itu kita pahami dulu ya materinya. Pada zaman dahulu, waktu pada masa penjajahan, Indonesia pernah dikuasai oleh bangsa asing dalam waktu yang sangat lama. Bangsa-bangsa asing yang pernah menjajah Indonesia adalah Portugis, ada Belanda, Inggris, dan Jepang. Penjajahan menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia tidak tinggal diam. Bangsa Indonesia kemudian berjuang mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Mungkin ada yang bertanya kenapa bangsa kita dijajah oleh mereka? Karena bangsa kita itu memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. Apa itu? Nah, kekayaan alam kita itu yang sangat istimewa adalah rempah-rempahnya, pulau-pulaunya yang banyak, dan hasil kekayaan alam di Indonesia ini cukup banyak. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Eropa ingin menguasai negara kita. Nah, di situ ada kedatangan bangsa Belanda. Kemudian mereka itu mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari mereka seperti buah-buahan, rempah-rempah, wol, porselin, dan lain-lain. Mereka itu dapat di negara kita karena kekayaan alam kita ini cukup melimpah dan cukup banyak. Oleh karena itu mereka tuh sangat ingin sekali menguasai negara kita ini. Bangsa kita itu ada di situ, kalian lihat, penindasan lewat kerja paksa, penarikan pajak, dan tanam paksa. Nah, pada tahun 1806 Napoleon Bonaparte tuh seperti digambar, Napoleon mengubah bentuk negara Belanda dari kerajaan menjadi republik. Kemudian, Napoleon ingin memberantas penyelewengan dan korupsi
mengadopsi serta mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Ia mengangkat Herman Willem Daendels tuh yang ada di foto, yang ada di gambar di samping, menjadi gubernur jenderal di Batavia untuk menahan serangan Inggris. Daendels melakukan 3 hal, yaitu menambahkan jumlah prajurit, membangun pabrik senjata, kapal-kapal baru, dan pos-pos pertahanan. Kemudian yang terakhir, membangun jalan raya yang menghubungkan pos 1 dengan pos yang lainnya. Nah, kemudian karena adanya sistem tanam paksa itu mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Indonesia. Hasil pertanian bangsa Indonesia menurun, rakyat mengalami kelaparan. Akibat kelaparan banyak rakyat yang mati. Itulah yang mereka inginkan. Nah, bagi bangsa Indonesia itu sangat merugikan. Tetapi bagi bangsa Belanda, mereka memiliki keuntungan yang melimpah. Namun masih ada orang Belanda yang peduli terhadap nasib rakyat Indonesia. Masih ada yang baik juga, tapi maksudnya masih banyak yang peduli gitu. Masih ada yang peduli. Di antaranya adalah Douwe Dekker. Nah, Douwe Dekker itu mengecam tanam paksa melalui bukunya yang berjudul Max Havelaar dengan nama Sasaran Multatuli. Max Havelaar menceritakan penderitaan bangsa Indonesia sewaktu dilaksanakan tanam paksa. Kemudian Max Havelaar itu menggegerkan seluruh warga Belanda. Timbul perdebatan hebat tentang tanam paksa di negeri Belanda. Akhirnya parlemen Belanda memutuskan untuk menghapus tanam paksa secepatnya karena memiliki kerugian yang sangat banyak dan angka kematian yang cukup tinggi. Apakah sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu mau kalian membuat 5 pertanyaan yang ada di buku. Kalian buat 5 pertanyaan dan kalian cari juga jawabannya, tapi lain dari kegiatan 2 ini. Lain dari kegiatan 2, oke? Bu, rasa kalian bisa? Nah, setelah kalian buat pertanyaan itu, buku kalian tukar pada teman sebangkunya. Dan itu tidak ada yang boleh memberitahu jawabannya ya. Kalian tukar, paham tidak? Kalian membuat 5 pertanyaan yang ada di buku yang udah Ibu jelaskan tadi dan kalian cari jawabannya. Kalau misalnya kalian sudah dapat jawabannya, simpan aja dulu. Nanti kita akan bertukar buku. Kalian akan bertukar buku pada kawan sebangkunya dan kawan sebangku kalian itu mencari jawaban yang sudah kalian buat soalnya, kemudian sebaliknya juga seperti itu. Paham ya? Oke, paham. Nah, itu akan kita kumpulkan minggu depan. Ibu rasa semuanya harus siap ya. Semuanya harus siap. Kemudian pembelajaran kita hanya sampai di sini saja. Ada yang tahu apa kesimpulannya? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu tidak? Oke, bagus kamu. Ibu perjelas lagi ya. Iya sudah bagus apa yang sudah kamu bilang. Ibu perjelas lagi bahwasanya bangsa Eropa ingin menjajah negara kita itu karena hasil rempah-rempah, hasil kekayaan alam kita yang cukup melimpah ruah. Oleh karena itu mereka ingin menguasai negara kita dan merugikan bangsa Indonesia. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf kalau misalnya Ibu ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.